lagi rame banget yang ke GBK sama yang ke JIS ya. Terus yang ke JIS bilang mengklaim kalau yang ke GBK itu dibayar 45.000 plus dapat makan. Kalau yang ke JIS datangnya dari hati. Tahu nggak? Adek gua masih hidup orangnya. Disuruh ke JIS dapat 150.000. Gue dapat 150.000 dah untuk ikut ke JIS. Terus mungkin kalau misalkan gua ngomong kayak gini, mungkin pendukungnya akan bilang, mana buktinya? Baru pertama kali nyoblos ya. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak akan ada buktinya lagi. Yang nawarin sama yang nerima tuh nggak akan ada buktinya gitu. Mereka tuh tahu caranya supaya nggak ada jejaknya gitu. Kalau yang dari pendukung 02, gue nggak tahu ya dia dibayar atau enggak. Tapi teman-teman gue tuh kebanyakan datang memang dia mau gitu. Memang dari dia mau sendiri gitu, dari hati dia sendiri gitu. Perihal dia di sana dibayar, dikasih uang 45.000 sama makan gratis, ya itu kan urusan di sana. Tapi kan dia datang dari rumah tuh ya memang dari hati gitu. Ketika gue berada di lingkungan yang mayoritas itu pendukungnya adalah 01, gue lebih milih diem. Kalau misalkan ditanya, lu pilih nomor berapa? Gue nggak jawab. Kenapa? Karena gue males berdebat. Semisal gue jawab, gue milih 02, pasti mereka akan ngedebatin gitu. Kenapa lo milih dia? Dia kan begini, dia kan begitu, dia kan begini, dia kan begitu. Jadi gue males berdebat deh. Padahal kan setiap orang punya keyakinannya masing-masing ya. Kalau lo yakin sama pilihan lo, ya gue juga yakin sama pilihan gue gitu. Kalau setiap orang tuh kan punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi menurut gue ya udah, gue males berdebat akan hal itu aja gitu. Ya lo silahkan percaya sama pilihan lo dan gue percaya sama pilihan gue. Ya pokoknya pesta demokrasi tahun ini tuh seru banget daripada sebelum-sebelumnya ya. Seru banget melihat perseteruan 01 dengan 02. Video saya yang beredar di sosial media jika ada pihak yang dirugikan atas pernyataan yang saya buat di akun saya. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun atas statement tersebut yang menyampaikan bahwa ada salah satu paslon yang memberikan uang untuk menghadiri atau mengikuti kampanye akbar dan dibayar. Info ini saya dapatkan dari saudara tanpa berpikir panjang dan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Saya hilaf karena tidak ada cross-check dan validasi, tapi langsung membuatnya jadi konten secara spontan saat saya sedang di jalan. Sekali lagi, saya memohon maaf atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata perempuan ini ya sedang dicari ya. Ini gimana coba bayangkan, dia telah menfitnah bahwa orang-orang yang datang di JIS katanya dibayar. Dengan berasumsi ya adik saya orangnya masih hidup, mereka dibayar katanya begitu kan ya. Lantas bagaimana ya dengan klarifikasi yang muncul begitu kan? Ternyata kuar-kuar di situ minta maaf ya, pada akhirnya minta maaf begitu kan. Oke, bagi kami tidak menjadi masalah kalau mereka minta maaf dan sebagainya begitu kan ya. Tapi setidaknya punya rekam jejak yang kemudian ya memfitnah begitu kan. Dan ini pendukung-pendukung dari mereka begitu kan ya. Pendukung-pendukung dari yang mendukung si Mbak ini ya mulai agak gimana begitu kan. Ya bahkan bisa ini dipecat begitu kan ya. Karena sudah memfitnah sana sini begitu kan. Bagaimana menjadi orang yang kemudian jujur dan adil. Jujur dalam beretika. Tapi pada kenyataannya mereka berbohong. Wah ini gimana begitu kan, kena mereka begitu ya. Ini Mbak ini sudah sudah meminta maaf, klarifikasi dan sebagainya. Bagi kami ya sah-sah aja untuk dimaafkan begitu kan ya. Tapi yang namanya berita hoax begitu dimanapun ya bagi kami tidak usahlah kita doyan lapor melapor. Tapi kita tunggu saja ya. Karena mungkin satu sisi memfitnah seperti ini saya kira bukan untuk diungkapkan kepada publik di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya pertegas kembali bahwa relawan-relawan yang ada di JIS itu ya tidak dibayar mereka. Karena saya datang sendiri begitu kan. Saya datang sendiri, ongkos sendiri, ya makan sendiri, bahkan tidak dibayar spesial pun begitu kan ya.
Jadi kok bisa begitu kan ya? Lantas bagaimana komentar-komentar netizen siapa yang kemudian yang mereka omongkan begitu kan ya? Ini fitnah akunnya ditutup ketakutan. Bahkan ini sudah ditutup katanya begitu akun-akun mereka begitu kan. Lantas bagaimana dengan apa yang terjadi selama ini begitu kan? Apakah ini hoax sendiri atau tidak begitu kan? Ya, mereka mengkritik pendukung Anies Baswedan tapi kena sendiri mereka. Ini bikin hoax sendiri, sebar sendiri, memet sendiri. Nih, yang benar ada buktinya. Kan? Kita lihat saja di situ. Kalau sudah ada bukti seperti ini, ya gimana coba? Mau berkelit apa coba bayangkan ya? Ya kena sendiri mereka, blunder sendiri begitu kan ya. Ya, omongannya memfitnah sana sini, fitnah sana sini. Ya ternyata blunder kepada mereka sendiri. Bayangkan ini sudah klarifikasi sana sini loh begitu kan ya. Sudah klarifikasi sana sini, tapi masyarakat ya, yang namanya masyarakat bahwa wah, ini pasti kan ada yang tahu, pasti ada yang kenal mereka begitu kan. Maka jangan sampai menyebarkan hoax seperti itu begitu kan ya. Saya kira sekarang mulai agak ketakutan mereka begitu. Tapi bagi kami adalah silakan mau minta maaf silakan. Ya, mumpung pendukung-pendukung Anies Baswedan ini bukan doyan lapor begitu kan, bukan kayak mereka begitu kan ya. Jadi ya sekelas minta maaf sengaja begitu kan, sudah mengklarifikasi di situ. Bagi kami ya sah saja. Tapi kita lihat saja, ya kalau seperti ini begitu, ini bergambar apa coba bayangkan? Apakah ini hoax atau tidak begitu kan? Banyak bertebaran pemberian dan pembagian uang, tapi entahlah itu bayaran itu kampanye atau untuk beli suara. So, mbaknya juga ya tidak objektif. Dia memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu aja ya. Lagian ini jejak kan begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan. Bayangkan. Ya, apakah ini hoax atau tidak? Ya, biarlah masyarakat yang bisa menilai begitu kan ya. Karena sudah beredar begitu. Jadi mereka ingin mengkritik relawan Anies Baswedan. Tapi mereka yang dilakukan di sononya sudah seperti itu begitu kan. Ya kacau. Ini sudah klarifikasi panjang lebar sana sini begitu kan ya. Dan minta maaf ya. Ini sudah fitnah sana sini begitu. Ya kita lihat saja ya, pada akhirnya orang akan melihat siapa yang kemudian melakukan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya masyarakat sudah bisa memahami hal itu. Tapi dengan adanya asumsi ini masyarakat bisa menilai apakah juga dari yang sebelah juga akan mendukung mereka, apakah dibayar atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ini bukan soal bukan soal ini uang atau tidak, tapi kelakuan mereka secara etika lah begitu kan. Kalau tidak ada bukti sama sekali, jangan sampai begitu mengeluarkan statement itu begitu kan. Walaupun sudah pakai kaos ini, pakai kaos itu, apakah mereka tetap hoax atau tidak, ya biarlah masyarakat yang menilai kalau seperti ini begitu kan. Lihat saja foto ini, apakah mereka benaran atau tidak. Nah itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya, biarlah masyarakat yang menilai semua. Jadi kesimpulan saya, mbaknya ini ingin mengkritik ya, membuat konten begitu kan ya, sedemikian rupa membuat konten sebegitu enaknya ya. Pada akhirnya mereka adalah hoax begitu kan ya. Pada akhirnya minta maaf, klarifikasi sana sini begitu kan ya. Jadi sekarang gimana coba bayangkan ya, blunder ya kepada mereka itu sendiri. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Cuma karena kubu yang Anda ya kudukung pakai bayaran, ya bukan berarti kubu sini juga hehehe. Maksa banget buat selevel ya, heran. Kan angka survei udah tinggi, masih aja obok-obok yang rendah. Mirip nih buzzer katanya. Ya maklum 01 kan selalu on time rekam jejak ya. Jadi buruk dikurangin bukan dipertontonin ya. Katanya si mbak ini sudah berpengaruh pada pekerjaan mereka begitu kan. Sudah kelihatan mereka ya dari identitas mereka, kerja di mana dan sebagainya ya. Ya kita lihat saja di situ begitu. Ya ini HRD-nya sebar video fitnah bahwa acara kampanye Anies Baswedan ya DJs katanya dibayar 150.000. Mari kita lihat terlebih dahulu begitu kan. Bentar ya, saya lihat dulu ini ulasan mereka begitu kan ya. HRD-nya sebar video fitnah bahwa acara kampanye JIS ya katanya dibayar 150.000. Wow, ini bayangkan, ini gimana logikanya begitu kan. Ini
ya HR eksekutif. Ya, ternyata rupanya mereka HRD begitu kan. PT Surya Nusantara Sentosa. Ya, bisa berujung ini berujung mereka akan dipecat loh begitu kan. Karena ini punya dampak loh begitu kan ya, punya dampak di situ begitu ya. Bahkan if you see this, ya, maaf ya pernah buat kesel dan emosi, maaf pernah jadi manusia menyebalkan. Sudah mereka mulai ketar-ketir begitu kan ya, mulai agak mengakui ya kesalahan-kesalahan mereka itu sendiri. Jadi artinya apa? Artinya ya kita lihat saja nanti begitu kan ya, sudah ya begitu aneh, begitu enaknya ngomong seenaknya mereka begitu kan ya, sana sini klarifikasi, sana sini klarifikasi, sana sini, pada ujung-ujungnya mereka ya kita lihat saja di situ sudah ya PD-nya mengatakan bahwa mereka dibayar ini dan itulah begitu kan. Tapi bagi kami adalah silakan, mumpung Anda masih diberikan kesempatan ya, silakan Anda minta maaf dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.